Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali ke Guru Hakim Channel. Kali ini saya akan membahas terkait dengan wawancara PPG Prajabatan 2023. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat pada kalian yang telah berhasil lolos pada tahap ketiga ini. Mudah-mudahan kedepannya lolos juga dan resmi menjadi mahasiswa PPG tahun 2023 ini. Dan juga kepada teman-teman yang belum berhasil atau belum lolos pada gelombang ini, tetap semangat. Mudah-mudahan diberi kesempatan untuk mengikuti tes di gelombang berikutnya dan juga lolos pada tes berikutnya. Baik, selanjutnya untuk kali ini saya akan membahas terkait dengan tips bagaimana sih cara menjawab dan atau apa sih yang diukur dalam tes atau sesi wawancara pada PPG Prajabatan kali ini. Dalam tes wawancara ini harus banyak persiapan ya teman-teman yang harus teman-teman persiapkan. Kalau saya berbagi sedikit, kalau secara umum itu asesor itu ingin menilai beberapa hal teman-teman. Yang pertama yaitu kompetensi teman-teman, yang kedua ada kepribadian, yang ketiga ada motivasi, yang keempat ada kognitif. Dimana dalam aspek kompetensi tentunya para asesor itu ingin melihat bagaimana sih teman-teman itu sebagai guru, dalam sudut pandang sebagai guru. Contohnya bagaimana sih teman-teman itu dalam mengatur kelas contohnya, dan juga kelebihan apa yang menunjang teman-teman itu sebagai guru atau mengajar di kelas. Contohnya teman-teman itu mampu mengoperasikan teknologi atau komputer. Nah, itu juga termasuk kemampuan atau keterampilan yang menunjang teman-teman untuk mendesain pembelajaran atau mengajar di kelas. Yang kedua ada aspek kepribadian teman-teman. Nah, aspek kepribadian ini di mana asesor itu ingin melihat atau menilai bagaimana sih kepribadian calon guru profesional itu. Apakah teman-teman itu memiliki sikap yang jujur, sikap yang tanggung jawab, dan juga sikap yang menyayangi siswa dan siswi anak-anak atau anak-anak yang teman-teman ajarkan nanti. Nah, itu perlu juga digali oleh asesor untuk menilai apakah teman-teman itu akan diluluskan nantinya atau tidak. Tentunya dalam menilai itu tidak jauh dari esai yang teman-teman telah buat pada sebelumnya, yaitu terkait dengan beberapa pertanyaan tentang guru, bagaimana apa sih yang memotivasi teman-teman menjadi guru dan juga yang lainnya. Nah, sedangkan yang ketiga teman-teman terkait dengan motivasi. Secara umum asesor itu ingin menilai apa sih yang memotivasi teman-teman ini menjadi guru. Nanti akan ditanyakan secara mendalam apakah memang motivasi teman-teman itu murni dari hati nurani ataupun dari rekayasa ataupun juga hanya dibuat-buat pada saat wawancara. Itu tentu para asesor itu telah mengetahui triknya apakah teman-teman itu jujur dan juga yang lainnya. Sedangkan aspek yang terakhir yaitu tentu untuk mengetahui kognitif. Kalau kognitif ini tentu pengetahuan tentang keguruan secara luas teman-teman. Baik, mungkin secara umum 4 hal ini yang akan digali oleh asesor. Namun dari Kemendikbud, jika melihat pengalaman sebelumnya, terdapat 10 komponen teman-teman. Ini jika boleh saya bagikan. Nah, ini terdapat 10 kompetensi yang diukur dalam tes wawancara kali ini. Sehingga nanti para asesor itu akan melihat apakah ke-10 aspek ini terdapat pada teman-teman atau tidak. Nah, jika memungkinkan harus teman-teman tonjolkan ke-10 aspek ini agar menjadi pertimbangan bagi asesor itu untuk meluluskan teman-teman. Intinya teman-teman, pada saat mulainya tes wawancara, teman-teman itu menjawab dengan tenang, dan juga pada saat sekarang mulai dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita bahas satu-satu teman-teman terkait dengan kompetensi yang diukur. Yang pertama ada building positive working
working relationship. Nah, pada aspek ini saya perbesar teman-teman. Ya. Nah, pada aspek ini, aspek yang pertama ini yaitu mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Nah, ini artinya teman-teman itu bagaimana membangun hubungan yang positif di lingkungan teman-teman itu akan berada. Contohnya, nanti teman-teman diberikan deskripsi atau gambaran umum bagaimana sih sampean itu membangun kerjasama nantinya dalam menemukan lingkungan baru, contohnya di sekolah. Seperti itu nanti bisa teman-teman ungkapkan dengan jawaban yang sejujur-jujurnya dan juga dengan jawaban yang baik. Tentunya tanpa berlatih dari sekarang tentu tidak akan bisa lancar ngomongnya terkait dengan pertanyaan asesor tersebut. Mungkin saja asesor itu akan lebih dalam menanyakan terkait dengan isai teman-teman. Contohnya pertanyaan yang lebih mendalam seperti ini teman-teman. Apa sih yang kamu miliki sehingga kamu itu merasa pantas untuk mengajar di suatu sekolah? Nah, itu kan pertanyaan yang memang harus kita ungkapkan dari dalam diri kita teman-teman. Contohnya, tidak mungkin kita jawab saya tidak mempunyai skill apa-apa. Tidak mungkin teman-teman. Tentunya ada satu atau dua hal positif yang harus kita yang memang ada dalam diri kita dan kita ungkapkan kepada asesor untuk menjadi pertimbangan bahwa kita itu memang layak untuk mengajar. Baik, yang kedua yaitu ada coaching teman-teman, yaitu melibatkan diri dan komitmen dalam proses pengembangan perilaku, keterampilan, dan pengetahuan khusus yang dibutuhkan peserta didik, rekan kerja, pengajar, atau orang lain, serta memastikan munculnya sikap positif yang kelak membantu dan menunjang untuk akses di masa depan. Nah, pada aspek atau kompetensi yang kedua ini tentu kompetensi dalam mengembangkan orang lain teman-teman ya. Nah, dimana teman-teman itu pernah nggak mengembangkan orang lain, nanti itu akan digali, atau pernah mengembangkan siswa, teman, rekan sejawat, dan juga yang lainnya. Nah, jikapun pernah atau tidak, nanti juga asesor itu akan menggali. Contohnya pertanyaannya itu deskriptif ya teman-teman, atau contoh kasus. Seperti jika nanti kamu berada di lingkungan yang baru, bagaimana cara kamu agar mengembangkan ke orang lain, contohnya rekan sejawat atau kepada atasanmu atau senior, sedangkan kemampuanmu itu belum maksimal atau seperti itu teman-teman. Jadinya kita itu akan digali terkait dengan diberi contoh kasus, akan digali kemampuan kita, bagaimana kita mengembangkan orang lain, peserta didik, dan juga rekan sejawat. Bahkan juga kita itu akan ditanya bagaimana cara kita membangun hubungan dengan atasan, rekan sejawat, dan juga terhadap siswa. Apakah sama ataukah berbeda? Oke, yang ketiga teman-teman terkait dengan compelling communication, yaitu menyampaikan informasi dan gagasan secara jelas dan ringkas pada individu atau kelompok, berkomunikasi dengan cara yang berfokus dan menarik. Nah, ini yang saya sampaikan tadi teman-teman. Bagaimana teman-teman itu berkomunikasi terhadap siswa, rekan sejawat, dan juga atasan itu apakah berbeda? Itu akan menjadi tolak ukur atau kompetensi yang diukur oleh asesor. Oke, yang keempat terkait dengan continuous learning, di mana sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Nah, pada tahap ini tentu teman-teman akan digali apa sih kekurangan teman-teman, apa sih kelebihan dari teman-teman. Nah, kalau dari kelebihan teman-teman itu mungkin akan digali lagi, apakah memang layak untuk mengajar satuan pendidikan atau mengajar siswa nantinya. Jika kekurangannya itu nanti akan digali, apa sih kekurangan yang kamu miliki, seperti contohnya, dan juga apa sih nanti dengan kekurangan itu bagaimana kamu menutupi kekurangan tersebut. Nanti itu akan digali oleh para asesor. Oke, yang selanjutnya yaitu terkait dengan decision making, yaitu mampu mengidentifikasikan dan memahami masalah atau peluang dengan mengumpulkan data, analisa, dan mendeskripsikan informasi, memilih solusi dengan kriteria yang jelas. Nah, ini lebih kepada kita itu menganalisis masalah teman-teman. Dari masalah itu kita bagaimana sih menganalisisnya, terus mencarikan solusinya.
dan juga mengevaluasi atau kita berkontribusi dalam pemecahan masalah yang kita hadapi, teman-teman. Contohnya nanti mungkin dalam sekolah, tentu kasus-kasus yang diberikan oleh asesor itu tidak jauh dari lingkup sekolah, teman-teman, karena kedepannya kita juga akan dibentuk menjadi guru yang profesional yang akan berkecimpung dalam lingkungan sekolah juga. Nah, pada decision making ini tentu bagaimana pemecahan masalah kita sebagai calon guru dalam menghadapi suatu permasalahan, contohnya pada lingkungan teman sejawat. Dalam lingkup guru kita ada masalah, bagaimana kita itu memberikan solusi, apakah peran kita sebagai apa, evaluasi kita bagaimana, itu akan digali oleh asesor. Oke, yang keenam yaitu tentang ethical maturity, yaitu kemampuan mengelola emosi melalui keterbukaan dan kejujuran, perilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang. Nah, ini bagaimana kita mengelola emosi kita di kelas, bagaimana dalam menghadapi masalah, bagaimana apakah kita itu adil atau bijaksana ataupun jujur dan juga yang lainnya. Sedangkan yang keempat, sedangkan yang ketujuh yaitu managing work, yaitu mampu mengatur waktu. Nah, ini bagaimana kita memanage waktu kita, bagaimana kita mengatur untuk mengajar, untuk menambah keterampilan kita, dan juga untuk mengembangkan orang lain. Nanti juga akan diberikan kasus bagaimana cara kamu membagi waktu untuk keluarga dan juga untuk peserta didik. Andaikan nanti kamu diberi tugas tambahan, nah itu nanti bisa ditanyakan teman-teman dalam sesi wawancara. Oke, yang ke-8, kompetensi yang 8 yaitu purpose atau mission, yaitu panggilan hidup. Nah, ini teman-teman yang sering atau yang keluar pada pertanyaan nomor 1 di IC teman-teman, yaitu apa sih yang memotivasi teman-teman untuk menjadi seorang guru. Nah, tentunya teman-teman memiliki jawaban versi masing-masing ya. Ada yang mungkin dari panggilan hidup, atau mungkin dari cita-cita dari kecil, dan juga yang lainnya. Mungkin bisa teman-teman ungkapkan secara baku dan juga jelas, tidak bertele-tele, agar para penguji atau para asesor itu bisa memahami apa yang teman-teman sampaikan. Yang 9 yaitu tentang resilience atau terus berupaya, artinya kerja keras teman-teman. Kalau di sini diartikan terus berupaya, fokus, positif saat mencapai tujuan. Nah, itu bagaimana sih semangat teman-teman atau kerja keras teman-teman ketika ingin mencapai sesuatu. Contohnya, ketika ingin mencapai keterima di PPG Prajabatan ini, hal apa yang teman-teman lakukan atau hal kerja keras apa yang teman-teman lakukan. Contohnya, saya selalu belajar, ikut pelatihan, wawancara, dan juga yang lainnya. Itu akan menjadi penilaian seorang asesor terhadap teman-teman. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu terkait dengan following difference, yaitu bekerja secara efektif. Following differences, yaitu bekerja secara efektif dengan peserta didik, dengan harapan, dengan beragam budaya, gaya interpersonal, kemampuan motivasi, dan juga latar belakang, mencari dan menggunakan kemampuan unik, wawasan baru, dan ide-ide dari individu yang berbeda. Nah, ini bagaimana teman-teman itu menyatu dalam segala perbedaan. Contohnya teman-teman itu bagaimana sih peran saudara dalam menghadapi perbedaan dalam suatu kelompok. Nah, itu nanti bisa ditanyakan oleh para asesor. Contohnya teman-teman itu dalam menghadapi perbedaan itu selalu enjoy, selalu menghargai. Nanti itu akan digali oleh para asesor untuk acuan untuk meluluskan teman-teman di PPG atau tahap wawancara kali ini. Mungkin itu teman-teman terkait dengan kompetensi yang diukur. Mungkin teman-teman perlu memperhatikan ke-10 aspek ini, karena sudah pasti ke-10 aspek ini akan diujikan atau akan ditanyakan pada saat sesi wawancara. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk selalu berlatih dari sekarang, mengikuti pelatihan wawancara, dan juga menghafal atau mempelajari esai yang telah teman-teman buat pada sebelumnya, pada saat tahap administrasi atau pembuatan esai, di mana pada esai itu ada beberapa pertanyaan teman-teman. Kalau tidak salah ada 7 pertanyaan yang memang harus teman-teman kuasai dari apa yang teman-teman buat. Karena esai ini bukan dikarang ya teman-teman, karena esai ini teman-teman buat berdasarkan real pengalaman teman-teman. Contohnya yang memotivasi saya menjadi seorang guru adalah yang pertama yaitu faktor dari dalam, atau yang kedua dari luar. Nah, itu tidak bisa diubah ya teman-teman, karena acuan dari para asesor itu tentu esai teman-teman yang telah teman-teman buat.
Mungkin itu saja sedikit tips dari saya atau bocoran dari saya terkait dengan seleksi pada tahap wawancara ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa lolos semua pada seleksi wawancara ini dan resmi menjadi mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 dan memperoleh beasiswa selama 2 semester atau 1 tahun, teman-teman. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, let's go.